Desa Salopalai adalah desa yang terletak di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa Salopalai merupakan salah satu desa dari 13 desa yang ada di Kecamatan Muara Badak yang terletak kurang lebih 9 km dari pusat pemerintahan kecamatan dan kurang lebih 120 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, serta kurang lebih 75 km dari ibu kota provinsi. Batasan wilayah Desa Salopalai di sebelah utara yaitu Desa Muara Badak Hulu, di sebelah selatan Desa Saliki, di sebelah timur Desa Muara Badak Hulu, dan di sebelah barat Desa Kutai Lama atau Desa Tanah Datar atau Kota Madya Samarinda. Sumber daya alam potensial yang dimiliki Desa Salopalai sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan warga yang kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Desa Salopalai memiliki nama kampung sendiri yang ditetapkan atas dasar Salo, yang berarti sungai kecil, dan Palai, yang berarti pohon kayu yang paling banyak tumbuh di daerah ini. Dahulu pohon tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat seperti untuk membuat perahu, serta digunakan sebagai obat penyakit malaria. Desa Salopalai menjadi salah satu wilayah yang mempunyai pesona keindahan yang tinggi. Pemandangan hantaran sawah dan gunung yang saling melengkapi sumber daya alam yang dilimpahkan sepenuhnya, menciptakan hubungan manusia dengan lingkungan mulai terbangun dalam ikatan yang kuat. Masyarakat Desa Salopalai memiliki jiwa toleransi yang sangat tinggi, jiwa yang saling menghormati akan perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Berdasarkan data yang sudah digali dan diobservasi, jumlah penduduk Desa Salopalai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 sebanyak 2067 jiwa, yang terdiri dari 1091 jiwa laki-laki dan 976 jiwa perempuan, dengan jumlah 690 kepala keluarga. Desa Salopalai menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal yang menakjubkan dengan luas wilayah kurang lebih 10.000 hektar yang terdiri dari lahan sawah 5 hektar, lahan ladang 202 hektar, lahan perkebunan 5.684 hektar, hutan 546 hektar, dan lahan lainnya 4.014 hektar. Ekonomi mereka menjadi terpenuhi dengan berbagai cara, salah satunya seperti olahan produk UMKM unggulan yang menjadi kebanggaan Desa Salopalai, yaitu usaha amplang milik beberapa warga yang terbentuk dalam kelompok usaha, serta olahan mangrove milik usaha wanita pesisir Pulau Harapan yang menjadi unggulan di Desa Salopalai. Di Desa Salopalai memiliki satuan pendidikan yang juga dirasakan oleh masyarakat atau warga yang berada di kota, seperti PAUD, SD, SMP, maupun SMA. Hanya saja pendidikan di Desa Salopalai terbilang kurang di dalam fasilitasnya. Salah satunya ialah PAUD Kelompok Bermain Meranti. Sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah PAUD yang berada di Desa Salopalai. Kemudian untuk sekolah dasar ada 3, ialah SD Negeri 008 Muara Badak, SD Negeri 023 Muara Badak, dan SD Negeri 023 Filial Muara Badak. Untuk SD Negeri 023 Filial Muara Badak merupakan anak cabang dari sekolah SD Negeri 023 Muara Badak yang berada di Desa Salopalai, tepatnya Saloelai. Tetapi dengan keadaan seperti itu tidak menyurutkan semangat dari anak-anak yang ada di Desa Salopalai dalam menempuh pendidikannya. Dan untuk sekolah menengah pertama ialah SMP Negeri 7 Muara Badak yang merupakan satu-satunya sekolah menengah pertama yang berada di Desa Salopalai. Fasilitas publik lainnya yang terdapat di desa ini memiliki sebuah kantor balai desa yang dimana digunakan sebagai balai pertemuan masyarakat atau warga yang berada di Desa Salopalai, dan sebuah kantor Badan Permusyawaratan Desa atau BPD digunakan sebagai lembaga penyalur dan perjuangan aspirasi warga desa yang berada di Desa Salopalai.
Di Desa Salopalai tersedia unit pelayanan kesehatan Posyandu atau Pusban, pos pelayanan terpadu, untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan dasar. Dalam pelaksanaannya, Posyandu atau Pusban di Desa Salopalai memiliki 2 orang tenaga kesehatan, 1 bidan dan 1 dokter. Untuk jadwal operasional Posyandu dan Pusban, yaitu tergantung jadwal bidan dan dokternya. Kegiatan kesehatan yang rutin dilaksanakan yaitu program imunisasi, kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh staf dokter dan bidan. Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Di Desa Salopalai sendiri terdapat 3 masjid dan 5 musola. Masjid dan musola ini juga rutin digunakan oleh warga atau masyarakat Desa Salopalai setiap hari untuk beribadah bersama, sehingga secara tidak langsung hal ini dapat memperkuat kebersamaan masyarakat Desa Salopalai. Sedangkan untuk aset olahraga, Desa Salopalai memiliki satuan fasilitas olahraga yang dapat digunakan oleh warga sekitar. Salah satu fasilitasnya adalah sebuah lapangan bulu tangkis, sebuah lapangan pikbol, dan sebuah lapangan voli. Untuk lapangan bulu tangkis biasanya digunakan oleh warga setiap sore dan pagi hari. Untuk lapangan pikbol digunakan oleh warga pada malam hari, dan lapangan voli digunakan oleh warga setiap hari pada sore hari. Masyarakat di desa ini senantiasa rutin melakukan gotong royong guna menjalin kedekatan serta mempererat tali silaturahmi antar masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sadarudin, Kepala Desa Salopalai. Alhamdulillah, kalau terkait dengan lama menjabat, saya sudah masuk di 2 periode di tahun ke-10. Jadi sudah 10 tahun berada di sini, tinggal berkisar 2 tahun lebih ke depan. Terkait dengan keberadaan Desa Salopalai di Kecamatan Muara Badak. Salopalai sekarang di tahun 2023 ini adalah salah satu dari 13 desa yang ada di Muara Badak, di mana asal usul untuk Desa Salopalai sendiri itu nama awalnya adalah Salop Api. Itu terjadi kurang lebih sekitar 1810. Nah, berkisarnya antara itu 1806 sampai kami punya bukti bahwa Salopalai itu sudah berada, sudah punya fasilitas sosial untuk kegiatan masyarakat. Rumah ibadah dibangun pada tahun 1810 seperti itu. Jadi kalau sekarang sudah berjalan sekitar 213 tahun ya. Nah, jadi perjalanannya memang kampung asal itu adalah kampung Salo Api, kemudian bergeser. Akhirnya di tahun 78 ditetapkan menjadi desa, dari kampung menjadi desa tahun 78, maka kita bersepakat untuk mengganti nama Salopalai. Jadi di perbukitan itu kami berada di wilayah dusun Lempake ya. Lempake itu ada 3 RT di dalam. Di sana aktivitas masyarakat selain menjadi karyawan tambang, beliau juga para penduduk itu berkebun sawit dengan lada. Nah, jadi salah satu kebun yang ada di Kutai Kartanegara yang masih luas selain Loajanan itu adalah di Salopalai untuk kebun ladanya. Ya, itulah pekerjaan masyarakat di daerah pegunungan. Sementara yang di pinggir-pinggir ini sebagian besar nelayan, kemudian yang di tengah itu sebagian menjadi karyawan migas maupun karyawan perkebunan.